Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keutamaan atau urgensinya tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tawakal. Jika seorang bertawakal dengan tawakal yang sempurna, maka hal itu merupakan sebab dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya. Adapun dalilnya, sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW mengabarkan tentang umatnya pada hari kiamat, kata Nabi SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW minta tambah. Rasulullah SAW mengatakan fastazatu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka aku pun minta tambah kepada Rabbku. Maka Rabbku memberi tambahan kepada aku. Di antara 70.000 orang tersebut, setiap 1.000 bawa 70.000 orang. Oleh karenanya, berdasarkan hadis ini, total orang-orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah 70.000 kali 70 ditambah dengan 70.000 yang awal. Jadi 70.000 kali 71, ya kira-kira 4.970.000 orang. Dan ini jumlah yang lumayan daripada sebelumnya hanya 70.000 orang. Namun apakah sifat-sifat mereka yang 4.970.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya akan ada dari umatku 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, thumma dakhala manzilahu, Rasulullah SAW kemudian masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik, maka para sahabat ngobrol diskusi, siapa sih mereka ini masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Maka berkata sebagian sahabat, fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sahabat Rasulullah, yaitu orang spesial yang bersahabat dengan Nabi. Kemudian qala ba'dhum fala allahumul ladzina wulidul fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka ini orang yang lahir sudah dalam kondisi Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a, kemudian mereka sebutkan pendapat-pendapat lain di antara mereka. Jadi mereka diskusi karena mereka ingin sekali masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mereka ketemu dengan Nabi, fa akhbaruhu, maka mereka pun kabarkan kepada Nabi, kami ngobrol begini-begini, kami punya pendapat begini-begini. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa orang-orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tersebut. Kata Nabi, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka inilah orang-orang yang sifatnya tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan dengan kai, tidak pernah tatayyur, yaitu meyakini namanya pamali, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, jadi ciri utama mereka ini ternyata adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak minta untuk diruqyah, padahal ruqyah itu boleh. Ya, dia karena apa? Karena tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mau diobati dengan, tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, padahal itu adalah metode pengobatan tradisional di zaman dahulu. Tetapi dia tidak mau, ya, karena pengobatan dengan besi dipanaskan hukumnya makruh. Kenapa? Karena tawakalnya kepada Allah. Ini tidak pernah meyakini pamali-pamali, karena pamali-pamali mengulangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh pembahasan tersendiri, ya. Dan kemudian terakhir Rasulullah simpulkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi kalau seorang tawakalnya sempurna, ini di antara sebab dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ikhwan sahabat, di antara kita yang ingin masuk surga tanpa hisab, kita dihisab yang bikin kita pusing sekarang, kita mungkin jadi galau, jadi risau, kita khawatir tentang hisab kita, ya. Harta kita mau dihisab, dari mana kita dapatkan, kemana kita habiskan, waktu kita mau dihisab, waduh, waktu banyak yang kita buang-buang, belum pandangan kita mau dihisab, terlalu banyak hal yang haram yang mungkin kita lihat, mau pendengaran mau dihisab, terlalu banyak pendengaran yang enggak benar yang kita dengar,
belum lisan kita terlalu banyak kita nggak tahu apa yang kita ucapkan, belum hati kita kalau dihisap entah berapa banyak penyakit hati, belum kalau kita punya masalah dengan orang lain, belum bagaimana hak orang tua kita sudah kita tunaikan atau tidak kalau dihisap masalah, belum hak pasangan kita, sudahkah kita sayang kepada istri kita dan anak kita, dan sudahkah kalau kita wanita, sudahkah kita berbakti kepada suami kita, akan dihisap. Belum bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak-anak, dengan hubungan kita dengan kakak dan adik kita. Terlalu banyak masalah yang perlu dihisap. Kalau bisa kita hisap masuk surga tanpa hisap, maka itu suatu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena di antara urgensinya bertawakal kepada Allah, ini salah satu amalan yang memudahkan seorang untuk masuk surga tanpa hisap. Wallahu a'lam bishawab.